Halo, Shalom Arema. Shalom sukacita, semangat Bang Haga. Waduh, masih kurang semangat nih Kak kayaknya. Kita coba sapa lagi ya Kak. Mari. Shalom Arema. Shalom sukacita, semangat. Luar biasa memang semangatnya kayak Selalu harus. Sebelum kita mulai adik-adik, Abang undang untuk saat teduh. Mari sama-sama kita bersaat teduh. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan Tuhan sehingga Tuhan sudah mengumpulkan kami untuk bisa beribadah bersama. Engkau yang berkati Tuhan ibadah hari ini, biarlah kiranya pujian yang kami naikkan dan juga sikap hati kami dan juga kerinduan pujian kami hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, Kau yang berkati kakak abang yang mengajar, ada Bang Haga, ada Kak Egi, ada Bang Suka, ada Kak Mastri. Kau yang berkati Tuhan, supaya kami bisa memberikan pelayanan kami yang terbaik dan adik-adik bisa mengikutinya dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan sekalian berdoa, haleluya, amin. Amin. Luar biasa. Kita sapa sekali lagi Kak, biar lebih semangat. Kak Egi yang sapa sekali. Oke, silakan Kak Egi. Shalom Arema. Shalom sukacita, semangat. Pastinya harus ada semangat ya, 2021 semangat yang baru. Iya. Oke adik-adik, untuk membakar semangat kita pagi ini, mari sama-sama kita naikkan pujian Kasih Allah Tak Berkesudahan dan kita medley sama Betapa dalamnya. Iya, betapa dalamnya. Mainkan Kak Mastri. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Ayo lebih semangat adik-adikku. Kita masuk lagu Betapa Indahnya. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah. Oh masih Udah pengen, masih pengen ya. Enak soalnya lagunya. Iya. Jadi luar biasa Kak, kasih Allah itu tidak berkesudahan buat hidup kita. Betul Kak ya? Betul banget Bang Haga. Luar biasa. Sama juga dengan apa yang akan kita bahas hari ini tentang kasih seseorang yang luar biasa. Kasih Bang Haga Wih. pada seseorang. Tentunya kasih yang mau Tuhan ajarkan melalui tokoh yang akan kita pelajari kayak gini. Wih, penasaran Betul. kan Arema? Jadi Makanya kita sambut Bang Suka. Belum ya? waktunya. Nyanyi-nyanyi dulu atuh. Oh, nyanyi-nyanyi dulu. Pemanasan. Iya. Jadi adik-adik, dari tadi kan udah ada tuh beberapa kalimat yang berulang dari pujian kita hari ini. Adik-adik nanti pasti bakal paham apa kira-kira
yang akan dibahas ya Kak. Iya, apa pesan hari ini ya? Iya, luar biasa. Kita mau nyanyi lagu apa nih Kak Egi? Kita mau nyanyi lagu Berikutnya. tentang kasih. Kasih. Apa tuh Kak? Kasih yuk. Kasih suaranya, kasih hatinya, Iya, kasih perhatian, betul. fokusnya ya. Coba jangan yang lain-lain, ada gadget Betul. lain-lain, ada perhatian lain. Jangan Kita sambil mau fokus sama diminimes Tuhan. ya, jangan sambil diminimes terus main PUBG. Oh jangan ya. Itu nanti ya habis Nanti. ini. Karena kita Iya. mau mengasihi Tuhan dengan pujian satu ini. Iya, luar biasa. Apa Kak? Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Waduh. Ini juga versi medley Bang. Berarti kita mengasihi siapa tuh Kak di lagu ini kira-kira? Tuhan. Ku kasihi Dan kau sesama. dengan kasih Tuhan. Oke, luar biasa. Kita kasih Tuhan dan kasih sama. Mari sama-sama Kak Egi kita Mari nyanyikan. kita nyanyikan. Kasih suara perhatian hati yang terbaik. Goyang-goyang boleh, tepuk tangan boleh. Jangan lupa pakai senyum. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Lebih sungguh lagi. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Siap-siap tangannya. I say L, I say L-O, L-O-V, L-O-V-E. Everybody needs some love, choo-choo, choo-choo. Everybody needs some love, choo-choo, choo-choo. Everybody needs some love. Cucuy, cucuy. Everybody needs some love. I say L, everybody. I say Belum Bang. Oh, belum. Sabar, semangat sekali. I say L. I say L-O, L-O-V, L-O-V-E. Everybody needs some love, choo-choo, choo-choo. Everybody needs some love, choo-choo, choo-choo. Everybody needs some love. Cucuy, cucuy. Everybody needs some love. Everybody needs. Everybody needs some love. Cucuy, cucuy. Everybody needs some love. Cucuy, cucuy. Everybody needs some love. Cucuy, cucuy. Everybody needs some love. Asik. Luar biasa kayak gini. Sangat. Wih, Kak Mastri juga bersuka cita hari ini ya. Mantap, mantap sekali. Bang Aga, Ya, gimana Kak? kayak gini mau bagikan sesuatu nih. Wah, silakan. Bagi uang Kak. Oh, Boleh. enggak. Uang aja ya Bang Aga. Iya. Bagi apa nih Jadi Kak? minggu lalu gitu kan kita kebaktian Zoom remaja nih. Heeh. Nah ada anak yang berbagi katanya, aduh pengen sesuatu yang baru, yang berbeda, kayak gitu Bang. Iya, Jadi iya, di iya. akhir bulan ini kan udah mau, nggak kerasa ya kita lewati sebulan ya udah mau Februari lagi. Mungkin mau ngecekin nih adik-adik sudah ada sesuatu yang berbeda, sudah ada action yang baru yang sudah kalian lakukan nggak di di minggu ini, karena minggu Iya. lalu tuh kita udah memotivasi adik-adik kita untuk boleh, ayo lakukan sesuatu yang baru, ayo asah skillnya, Iya. lebih lagi ibadah sama Tuhan. Kalau yang baca Alkitabnya dari dulu mungkin kejadian-kejadian terus bisa maju sekarang. Iya, betul. Gitu-gitu ya. Nah jadi gimana nih perkembangannya adik-adik? Sudah ada move nggak? Yang pastinya sih saat teduhnya, itu yang selalu Iya, nggak pernah betul. kita capek-capek ingetin Bang Haga. Saat Iya. teduhnya harus lebih lagi ya, biar ada pembaharuan di dalam Hidup hidup. kita. Kalau Bang Haga, Kalau gimana? Abang sih kemarin sangat terberkati dengan firman yang 2 minggu lalu kalau nggak salah Kak. Soal Ayub. wush. Yang soal Ayub yang pas Jum itu juga ya. Pas Iya, Jum itu juga. jom itu ayo Pak. Jadi saat adik-adik memiliki apapun, saat tiba-tiba itu diambil sama Tuhan, apakah sikap adik-adik sama seperti Ayub atau tidak?
Masih tetap bersyukur, Iya, mau luar tetap biasa. menikmati atau tidak. Heeh. Dia udah punya 10 anak dan semua ternaknya hilang, kena sambar petir lah, segala macam, terus dijarah lah untanya, semuanya. Tapi dia tetap bilang, ya aku ini kepunyaan Tuhan gitu. Apa yang ada dalamku, dia tetap bersyukur sama Tuhan gitu. Kalau misalkan zaman sekarangnya Kak Egy ya, kalau Kak Egy nih, Bang Haga ambil misalkan ininya, pasti sedih ya. Sedih lah. Sedih ya, misalkan ngambil apapun pasti sedih. Tapi seorang Ayub dia tetap percaya sama Tuhan. Betul. Itu sih yang kita butuhin ya di zaman now ya. Iya. Zaman now yang era pandemi Betul. ini harus tetap bertahan, bersyukur. Iya. Kalau Kak Egy sih motonya tahun ini. Wih, ada moto ya Kak ada tahun moto ini? tahun Mantap. Ada pesan. Semakin di depan. Semakin. Ya harus ada kemajuan. Iya. Jadi kalau kakak motonya today is a present. Jadi harus nikmatilah setiap hari itu seperti hadiah. Jadi kan nggak ada yang namanya bosen atau apa, kan kalau kita dapat hadiah pasti senang ya. Jadi anggap itu kamu hanya hidup hari ini. Jadi enjoy your life today as a present. Kalau kakak itu sih. Mantap. Pesan Luar tahun biasa. ini. Coba kita tanya Kak Mastri. Nggak jangan. Enggak. Iya. Gitu. Kalau abang sih tahun ini targetnya semoga abang bisa menjadi orang yang lebih lagi dalam pelayanan. Amin. Karena adik-adik dulu itu abang adalah salah satu produk-produknya guru KKR abang. Iya, bisa main musik apa segala macam. Jadi abang juga rindu lah semoga tahun ini terwujud bisa ngebina beberapa adik-adik KKR untuk bisa jadi the next di musik di. Nah, that's so right ya. Itu salah satu cara juga ya. Iya, supaya betul. nggak bosan, supaya ada sesuatu yang berbeda ya. Iya, betul. Iya, itu Jadi caranya. nanti tahun ini begitu udah new normal, adik-adik yang mau pelayanan di musik di KKR boleh kontak abang atau Bang Sam, kita sama-sama belajar musik. Tuh ada solusi Iya. adik-adikku tuh yang mau ada kegiatan baru ya. Boleh. Skill, talenta baru yang mau diasah, hubungi Bang Haga di nomor di atas ini. Nggak ada. Langsung aja bisa Kak. Oh, langsung. Langsung aja bisa. Kalau gitu kita juga mau langsung hubungi Tuhan yuk. Wah, melalui firman, tapi silakan dilanjutkan Bang. Mari kita adik-adik kita nyanyikan satu lagu pujian bahwa ini lagu sangat memberkati, judulnya Penolong yang Setia. Semoga lagu ini bisa jadi berkat juga buat adik-adik. Mari sama-sama kita nyanyikan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Aku takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kita ulangi lagu ini sekali lagi adik-adik. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Aku takut bimbang, karena
Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus. Hanya Yesus penolong yang setia. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk selalu mengasihi kami. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh mengasihi sesama kami. Dan terima kasih Tuhan, kami masih Tuhan berikan perhatian, pertolongan yang tak pernah terlambat untuk kami. Kami sadar Tuhan, walaupun saat ini kami masih sering dalam masalah, tapi kami percaya Tuhan selalu memberikan jalan keluar. Tuhan, kami di sini anak-anak Marema siap untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh abang kami, Bang Suka. Kau yang berkati Tuhan, Bang Suka dalam menyampaikan firman Tuhan, biarlah abang kami bisa menyampaikan firman yang berasal daripada Tuhan dan bisa menjadi rema untuk kehidupan kami. Baik kami guru, baik kami anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan firman ini semua dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan sekalian berdoa, haleluya, amin. Amin. Shalom adik-adik sekalian, apa kabar hari ini kalian? Ya puji Tuhan ya, kalau baik kita masih bisa ibadah sekalipun online, tetapi kita tetap bersuka cita dan kita tetap bisa merasakan kasih Tuhan dalam hidup kita. Hari ini kita akan masuk ke firman. Mari kita buka Alkitab kita dari Lukas 10. Adik-adik silahkan dibuka Alkitabnya di Lukas 10. Lukas 10 ayat 25. Lukas 10 ayat 25. Yang sudah dapat katakan amin. Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Kita baca sama-sama, adik-adik juga baca di rumah ya. Silahkan. Kita baca 1, 2, 3 ya. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus,
adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yerikho. Ia jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah itu ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan berbuatlah demikian." Adik-adik, ini kita lihat satu peristiwa di mana ketika Yesus ditanyai oleh ahli Taurat. Jadi kalau ahli Taurat itu adalah orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel yang memang dia menguasai Alkitab gitu ya, kitab Taurat. Dia belajar kitab Taurat, dia paham kitab Taurat, dan dia tahu apa maksud dari kitab Taurat. Dan disebutkan bahwa di ayat 25 dia datang kepada Yesus, dia mau coba Yesus. Karena bagi dia, loh, Yesus ini kan bukan orang pintar, bukan orang yang belajar tentang Taurat dari kecil. Jadi, dan dia merasa dia pintar, dan dia merasa dia memahami Taurat. Oleh karena itu dia tanya kepada Yesus, "Guru, apa yang harus kuperbuat?" Jadi dia bertanya, padahal dia tuh sudah tahu jawabannya adik-adik. Tapi dia bertanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat? Apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kukerjakan supaya aku beroleh hidup yang kekal?" Dan di berikutnya Yesus menjawab apa yang memang tertulis di kitab Taurat. Dan orang itu menjawab bahwa "Kasihilah Tuhan Allahmu." Adik-adik, ini sebetulnya sudah beberapa kali juga Yesus bilang ya bahwa ada hukum terutama, yaitu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati dan mengasihi sesama manusia. Kasih. Itulah makanya orang Kristen, kita disebut orang-orang yang percaya bahwa kita adalah orang-orang yang memiliki hukum kasih, di mana kita harus mengasihi orang. Dan jawab Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Jadi apa yang kau katakan, apa yang tertulis di hukum Taurat bahwa kasihilah sesamamu manusia, kasihilah Tuhan Allahmu, itulah yang perlu kamu lakukan." Nah, tapi adik-adik, muncul persoalan di ayat 29. Orang ini sudah tahu, jadi kita lihat bahwa dia bisa menjawab apa yang tertulis di kitab Taurat. Dan Tuhan Yesus bilang, "Udah, lakukan itu." Tetapi dia untuk membenarkan dirinya, jadi dia pengen membenarkan dirinya, dia pengen mencobai lagi Yesus, dia pengen menguji lagi Yesus berikutnya. Dan dia berkata kepada Tuhan Yesus, "Siapakah sesamaku manusia?" Nah, adik-adik, ini pertanyaan yang sebetulnya agak menjebak gitu ya, karena siapakah sesamaku manusia? Yang bertanya ini adalah orang Yahudi, ahli Taurat. Dan orang Yahudi, mereka memahami bahwa sesama mereka manusia adalah orang yang sesuku dan sebangsa dengan mereka, adik-adik. Jadi mereka sangat erat perikatannya gitu ya, kekeluargaannya, kekerabatannya, tapi dengan yang sebangsa saja. Dan dia ingin mendengar jawaban bahwa Yesus mengatakan, ya sesama orang Yahudi saja. Maka orang ini akan berkata, "Wah, Yesus ini gimana sih? Katanya kasih, tetapi kok malah cuman mengasihi." Tapi kalau Yesus bilang di luar orang Israel juga, dia akan bilang juga, "Loh, Yesus ini jangan-jangan utusan bukan Israel, bukan orang Israel, utusan dari negara lain."
pura-pura aja mengaku Yahudi atau Israel. Jadi adik-adik, Yesus membuat perumpamaan. Nah, dia berkata bahwa ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Jadi pada zaman itu adik-adik, orang masih berpergian dengan keledai. Bahkan kalau kita lihat juga orang tuanya Yesus secara biologis yang Yusuf dan Maria pergi ke Bethlehem dengan keledai. Jadi memang pada waktu itu transportasi biasanya orang naik keledai. Dan katanya bahwa ada seorang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Tapi di tengah perjalanan ada perampok-perampok atau penyamun-penyamun yang merampoknya habis-habisan adik-adik. Artinya bahwa semua yang dia miliki diambil gitu ya. Jadi yang tersisa apa? Nggak ada lagi yang tersisa dalam diri dia. Udah diambil semua barang-barangnya. Jadi kalau tadinya dia punya mungkin bawa perbekalan, bawa makanan, bawa uang, bawa pakaian, semua diambil. Dan tidak hanya barang-barangnya diambil, tetapi juga adik-adik katanya perampok itu memukulnya. Jadi memukul orang ini. Ya mirip kalau adik-adik baca berita juga kadang-kadang kalau yang begal itu dia nggak cuma ngambil motornya ya, tapi mungkin juga melukai yang pemilik motornya. Jadi Yesus cerita mirip seperti itu bahwa ada orang yang memang dia hartanya pun diambil dan dipukuli. Dan adik-adik Yesus berkata bahwa orang ini dipukuli sampai setengah mati. Setengah mati berarti artinya mungkin sudah sangat parah ya. Bahkan dia bergerak pun nggak bisa gitu. Jadi butuh pertolongan dari orang lain. Nggak mungkin lagi bisa berjalan sendiri ke penginapan terdekat. Betul-betul memang perlu bantuan dari orang lain. Nah kata Yesus, kebetulan waktu itu ada seorang imam turun melalui jalan itu. Nah adik-adik, imam ini siapa? Imam itu bagi orang Israel adalah pelayan di baiknya Allah gitu, atau kita bisa dibilang sekarang kalau kita di gereja lah gitu. Jadi ada orang imam yang melewati jalan itu dan dia melihat, imam ini melihat, loh itu ada orang nih udah hampir mati, luka-luka badannya. Wah ini kenapa? Tapi masih hidup. Dan apa yang dilakukan imam itu adik-adik? Dibilang bahwa di ayat 31, kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Jadi malah dari seberang jalan imam itu adik-adik, dia tetap turun terus ke kota yang dia tuju, yaitu Yeriko. Nah setelah imam itu lewat, ternyata ada juga yang lewat, orang kedua. Siapakah itu? Dia adalah seorang Lewi. Nah adik-adik, siapa orang Lewi itu? Jadi kalau adik-adik baca di perjanjian lama itu, Yakub kan yang dikasih nama oleh Yesus, oleh Allah menjadi Israel gitu. Dan Yakub punya 12 anak gitu ya. Ada 12 anak mulai dari Yehuda, ada lagi Benyamin, Yusuf, dan itulah 12 suku termasuk Lewi. Salah satu anaknya Yakub kan Lewi, dan ini menjadi banyak keturunannya. Nah ketika mereka masuk ke tanah Kanaan adik-adik, yang dipimpin oleh Musa keluar dari Mesir dan masuk ke tanah Kanaan dipimpin oleh Yosua. Nah pada waktu itu mereka semua mendapat tanah warisan berdasarkan suku-suku. Jadi suku Yehuda dapat bagian daerah ini, kota ini atau pegunungan ini. Terus yang suku Benyamin dapat daerah ini, kota ini. Nah dan ada satu suku yang tidak mendapat tanah warisan, tidak mendapat tanah pusaka. Yang manakah itu? Itulah suku Lewi. Kenapa suku Lewi? Karena Tuhan berkata pada waktu ini, suku ini adalah suku yang dikhususkan untuk melayani Allah. Jadi Lewi ini adalah suku yang memang sudah bertugas untuk melayani Allah. Kira-kira seperti itu adik-adik ya. Jadi pada waktu itu kata Yesus, ada Lewi juga datang ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, jadi orang Lewi ini yang dari kecil bapaknya juga melayani di bait Allah, kakeknya juga melayani di bait Allah, pamannya, pak udahnya, pak tengahnya semua melayani di bait Allah. Dan dari kecil dia sudah melihat bagaimana perayaan di bait Allah. Dia mungkin udah sering dengar khotbah, dia mungkin sering dengar orang berbicara tentang Taurat gitu. Dan ketika dia melihat orang ini adik-adik, orang yang tahu berbuat baik, tapi orang ini juga, orang Lewi itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Jadi dilewati juga adik-adik dari seberang jalan. Dan di ayat 33 Yesus berkata, lalu datang seorang Samaria
yang sedang dalam perjalanan. Nah, adik-adik, siapa orang Samaria? Bagi orang Yahudi, bagi orang Israel, Samaria itu adalah orang-orang yang mereka tidak mau bergaul. Katanya sampai sekarang adik-adik ada teman abang kerja yang katanya pernah tur ke Israel, dan satu kali bus mereka melewati kotanya Samaria, dan tour guide-nya itu orang Yahudi asli, dan katanya tour guide-nya itu turun dari bus gitu. Dia nggak mau ikut dengan bus yang melewati kota Samaria. Dia turun dan dia akan mutar, baru nanti setelah keluar dari kota Samaria dia naik lagi. Jadi bagi orang Yahudi, orang Samaria ini adalah orang yang mereka anggap rendah, mereka anggap hina gitu. Jadi nggak mungkin lah orang Yahudi merasa bahwa orang Samaria ini sederajat dengan mereka. Menurut mereka lebih rendah derajatnya, karena mungkin dulu ada sejarahnya mereka seperti apa dengan Samaria, jadi mereka benci dengan orang Samaria. Dan katanya juga orang Samaria itu sudah nggak murni darahnya karena sudah terjadi kawin campur dengan orang-orang lain gitu. Jadi bagi orang Yahudi, orang Samaria adalah orang yang lebih rendah derajatnya, jadi mereka tidak mau bergaul. Bahkan juga katanya mungkin orang Samaria pun pengalaman mereka dalam sejarah pernah juga membuat atau memerangi orang Yahudi. Jadi adik-adik, di ayat 33 datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika melihat orang itu. Nah adik-adik, perhatikan bahwa orang Samaria ini tidak peduli dan tidak tahu apakah dia Yahudi, apakah dia Samaria, apakah dia bangsa yang lain atau seperti apa. Tetapi ketika ia melihat orang itu, ketika dia melihat orang itu sudah tergeletak di tepi jalan, ketika dia sudah melihat orang itu penuh dengan luka-luka, ketika dia melihat orang itu hampir mati adik-adik, dan kalau tidak ada yang tolong akan mati, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Adik-adik, dia merasa berbelas kasihan terhadap orang itu. Apa yang dia lakukan? Dia turun dari keledainya, ia pergi kepada orang itu, dia datang ke orang itu, lalu membalut luka-lukanya. Jadi adik-adik, dia lakukan pertolongan pertama dulu. Dia balut luka-lukanya, ia siram dengan minyak dan anggur, dan kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Jadi adik-adik, sedemikian sungguh-sungguh dia ingin menolong orang ini. Dia balut lukanya, dia siram dengan minyak dan anggur. Kita tahu juga ya bahwa waktu itu anggur sama dengan alkohol fungsinya adik-adik ya, untuk mencegah terjadinya infeksi gitu ya. Jadi dia siram dengan itu dan dia naikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Jadi dia rawat satu malam itu dia. Dan kita tahu kalau luka seringkali juga mungkin ada demam, ada segala macam, harus dikasih minum, harus dikasih makan. Dan orang Samaria ini lakukan dengan sepenuh hati itu. Dan besok harinya, mungkin karena dia harus melanjutkan perjalanan, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Bahkan setelah dia lakukan itu, dia masih keluarkan uang sendiri adik-adik, dan dia masih memberi perhatian. Dia berikan kepada pemilik penginapan, dia jumpai dan bilang, tolong rawat orang ini. Ini biaya yang dibutuhkan, apakah makanan, apakah tempat tinggal, segala macam, silahkan pakai 2 dinar ini. Dan nanti kalau kamu belanjakan atau yang kamu pakai lebih dari ini, aku akan menggantinya. Jadi adik-adik, dia yang mengganti. Dia tidak bilang bahwa nanti kalau udah sembuh minta ke orang ini ya, mungkin dia punya keluarga yang punya uang, atau dia hubungi keluarganya, atau anggaplah itu utang orang ini. Enggak, tapi dia bilang bahwa kalau nanti lebih dari ini, maka aku yang akan menggantinya waktu aku kembali. Adik-adik, ini menceritakan kepada kita betapa bahwa seringkali juga sama seperti orang Yahudi, mungkin kita banyak juga manusia mengkotak-kotakkan gitu, bahwa siapa teman kita, siapa sesamaku manusia gitu. Kalau dengan yang sama-sama sukunya mungkin kita merasa lebih baik, atau merasa mereka sesama manusia kita dan kita mau menolong mereka gitu. Tetapi kalau yang tidak seperti itu, mungkin ke suku yang berbeda atau agama yang berbeda dengan kita, mungkin jangan-jangan kita juga memiliki hati yang tertutup dan gak mau menolong mereka.
Tapi hari ini firman Tuhan ingatkan kita bahwa marilah kita menjadi seperti orang Samaria yang murah hati. Adik-adik, tema kita minggu ini adalah orang Samaria yang murah hati. Dan Yesus ingin mengatakan kepada kita bahwa mari kita juga bermurah hati seperti orang Samaria. Adik-adik, berbicara tentang murah hati. Murah hati adalah satu sifat yang sangat Allah inginkan muncul dari orang-orang yang sudah mengaku sebagai pengikut Yesus atau mengaku Kristen. Di Matius 5 ayat 7, ini khotbah Yesus di bukit, adik-adik, disebutkan bahwa berbahagialah orang yang bermurah hati karena mereka akan beroleh kemurahan. Dan adik-adik, kita tahu bahwa salah satu sifat Tuhan adalah sifat murah hati. Adik-adik lihat nanti beberapa kisah di Injil, misalnya Perjanjian Baru, bagaimana Yesus menunjukkan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang murah hati. Jadi Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita kenal adalah Tuhan yang murah hati. Misalkan mari kita lihat di Matius 9 ayat 36. Adik-adik bisa lihat Matius 9 ayat 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Adik-adik, ketika Yesus melihat orang banyak, tergerak hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Tidak hanya itu, beberapa waktu kemudian kita melihat di Matius 14 ayat 14 juga. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Dan ia dan Yesus menyembuhkan mereka yang sakit. Adik-adik, melihat bagaimana Yesus memiliki hati yang murah hati. Betapa sering Yesus digambarkan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Sama seperti orang Samaria tadi, kita juga melihat bahwa ketika orang Samaria itu melihat orang yang luka-luka dan hampir mati, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Yesus juga dalam beberapa kali kita lihat baik di kitab Matius maupun Lukas disebutkan bahwa bagaimana Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Matius 20 ayat 34, tadi Matius 14, sebelumnya Matius 9, di Matius 20 ayat 34, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Adik-adik, ini juga orang buta ya, yang memang datang meminta Yesus menyembuhkan mereka. Dan ini sudah buta dari lahir, dan kerjaan mereka ngemis-ngemis gitu ya. Dan ketika mereka dengar Yesus, mereka berseru dan mereka memohon supaya disembuhkan matanya dan bisa melihat. Dan apa yang kita lihat di sini? Disebut bahwa hati Yesus tergerak melihat orang buta itu dan dia menyembuhkan mereka. Di Lukas 7 ayat 13, adik-adik, kita melihat bahwa ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Jadi adik-adik, Tuhan Yesus adalah, kita sudah melihat sosok yang memiliki murah hati. Dia betapa sering dituliskan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Jadi adik-adik, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, mari kita juga menunjukkan sikap belas kasihan, sikap murah hati kepada orang lain. Yesus dia tetap mengasihi bahkan orang yang juga menganiaya dia. Adik-adik ingat ketika prajurit datang menjemput Yesus dan Petrus menebas telinga prajurit itu. Bayangkan adik-adik, waduh, abang kebayang kalau ternyata ditebas, kalau seandainya tidak disembuhkan Yesus, berarti dia akan cuman punya satu telinga. Memang masih bisa mendengar, tapi kan sudah cacat gitu ya. Dan mungkin dia punya anak, punya istri, dan mungkin orang akan ejek dia, waduh, bapak kamu telinga satu gitu ya. Dan mungkin ada banyak kesulitan yang dia alami. Belum lagi proses penyembuhannya mungkin yang melelahkan dan sakit gitu ya, karena kepotong gitu. Tapi apakah Yesus marah gitu atau malah dia senang dengan Petrus? Enggak, Yesus mengambil telinga orang itu dan meletakkan kembali dan sembuh kembali. Termasuk adik-adik ketika Yesus dihina, dicambuk, dan juga orang-orang meludah ke dia dan disalibkan. Apa ucapan Yesus? Salah satu ucapan Yesus di kayu salib, Yesus berkata kepada mereka bahwa Yesus berdoa kepada Tuhan juga bahwa ampunilah mereka Tuhan, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Adik-adik,
Yesus sudah menunjukkan kasihnya kepada banyak orang. Dan itu ditiru oleh murid-muridnya. Ketika kita lihat Stefanus adik-adik yang difitnah, dilempari dengan batu sampai mati. Dan ketika dia akan akhir hidupnya, dia berdoa apa? Doa dia mirip doanya dengan Yesus. Dia berkata bahwa Tuhan ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Adik-adik, sebagai pengikut Yesus, sebagai orang yang sama dengan Stefanus yang kita juga memiliki iman, marilah kita menjadi orang yang murah hati, karena murah hati adalah salah satu sifat Tuhan, dan Tuhan juga berharap kita memiliki sifat itu. Kembali lagi di khotbah Yesus, berbahagialah orang yang murah hati karena mereka akan beroleh kemurahan. Amin. Oke, it's time to giving. Waktunya kita mau kolekte adik-adikku, disiapin apanya? Kolektenya nanti untuk dikasih ke orang tua dan akan disalurkan sama orang tua ke nomor-nomor berikut ini lagi. Ya. Ini adalah salah satu bentuk adik-adik mengasihi seperti yang diajarkan Bang. Betul Suka sekali tadi. ya, langsung Kita bermurah hati dengan memberikan sebagian dari kita untuk perjalanan Gereja kita. pelayanan gereja kita. Betul, sambil kita memberi, kita juga mau mengungkapkan kebaikan Tuhan Yesus melalui lagu berikut Pujian ini. kita. Teramat baik. Ya. Masih tetap semangat. Hadapan kemegahanmu, ku datang menyembahmu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh engkau baik di dalam hidupku, engkau baik, teramat baik, engkau baik, teramat baik, engkau baik, teramat baik, engkau baik. Teramat baik, teramat baik. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus yang selalu baik ya setiap saat. Kolekte udah. Iya. Selanjutnya kita mau ngapain lagi Bang Haga? Kita mau aktivitas, Kak. Wih, seru nih. Aktivitas. Jadi adik-adik di sini kalian disuruh memberikan respon terhadap apa yang tadi firman Dari yang Bang disampaikan Bang Suka. Suka. Orang Samaria yang baik hati. Luar biasa Ini Mama sekali. Rema yang baik hati sekarang. Iya, sekarang anak Marema yang baik hati. Hashtag ya. Jadi adik-adik secara singkat kami akan memberikan 2 studi kasus dan kalian harus memberikan jawaban dalam berupa gambar dan dideskripsikan melalui video. Kok kayak rap sih Bang? Kayak Kapten Vincent. Aduh. Jangan bercanda. Gokil ya. Iya. Lanjut Bang, gimana studi kasusnya nih? Nah, jadi buat kegiatannya nanti ada studi kasus kan, adik-adik. Sebagai anak Marema yang menjadi teman dari orang ini, orang yang ada di studi kasus ini, kalian mau memberi apa sih? Nah, Memberi apa? Melalui gambar deh. iya. Misalkan adik-adik nanti mau memberi waktu, adik-adik menggambar. Jam mungkin atau waker ya. Iya, menggambar Waker jam masih atau zaman. menggambar angka doang 00.00 Ya. misalnya gitu ya. Seputar waktu lah ya. Dan kalian deskripsikan, aku memberikan waktu karena aku rasa dia butuh waktu Bang untuk diperhatikan. Wih. Caranya misalnya gimana Gitu. ya? Seperti itu ya. Ya. Sekarang kita simak studi kasus pertama dari Abang. Ding 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 ding. Gimana yang pertama? Jadi, adik-adik yang Abang kasihi, ternyata di sini dikisahkan ada 2 orang teman. Satu orang teman ini biasa saja dan satunya lagi sedang sedih. Kenapa tuh? Temannya ini sedang sedih lalu didatangi oleh temannya yang masih senang-senang saja. Didatangi,
Woi bro, wih ada apa bro? Ya ntar lah gue lagi sedih. Lo kenapa sedih? Kenapa sedih? Soalnya orang tuaku dipecat. Wah, Karena so orang tuaku dipecat karena di pabrik mengurangi karyawan karena COVID-19. Selesai. Studi kasus yang pertama. Apa yang adik-adik mau lakukan sebagai teman Marema terhadap teman yang tadi cerita seperti itu? Ya. Apa yang akan kalian kasih? Apakah yang akan kalian gambar? Iya, silahkan. Lanjutkan. Itu studi Itu kasus yang kasus pertama pertama. ya deh. Jadi apa sih solusi atau apa sih tanggapan kalian? Apa yang akan kalian lakukan kalau menemui kasus seperti itu? Digambar dan boleh di-share ya melalui video ya. Iya. Studi kasus yang kedua. Jeng 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 jeng. Oh no, oh no. Ya silakan. Ya, Lagi. studi kasus kedua itu nggak jauh beda ya. Masih seputar COVID, tapi kalau ini gimana kalau itu terjadi sama teman kamu? Jadi teman kamu biasa kongko gitu ya, atau teman kamu biasa dekat, tiba-tiba curhat ke kamu, aduh si gue terpapar virus COVID-19. Jawabannya, oh no, oh no. Ya, jangan gitu ya. Nah itu yang kita mau tunggu ya dari adik-adik. Kalau misalnya salah satu teman dekat kalian ternyata terkena Terpapar. COVID ya. Nah, Dan dia dinyatakan positif COVID-19 dan Iya. harus menghadapi isolasi mandiri ataupun dimasukkan ke ruang isolasi. iya. Apakah yang akan kalian Apa yang lakukan diberikan? sebagai Anak pengikut Marema. Kristus ya, Iya. yang tadi udah dengar firman ya? Iya. Iya. Aplikasinya apa? Melalui kira-kira? gambar dan Silakan. Video. video. Itu Kalian aja. gambar dan kalian presentasikan gambar kalian. Aku pilih studi kasus pertama karena bapakku direktur, aku mau kasih bapaknya pekerjaan. Wih. mantap. Nah, gitu ya. Atau yang kedua. Yang kedua. boleh. Yang Ya? kedua studi kasusnya coba Kak Egy kasih contoh Kak Egy mau kasih apa? Yang positif, yang positif. Kalau Kak Egy ya hanya bisa memberikan semangat paling ya sama dia, memberikan Memberikan semangat. semangat. Dan yang pastinya doa. Mungkin nanti gambar kakak mah gambar tangan. Oh, gambar tangannya. Doa ya, Ya luar kan, biasa. kayak doa juga penting kan Iya ya. betul. Doa itu sangat penting Kak Egy. Ya itu kalau kakak ya. Jadi, nggak sabar ya. Nunggu gimana aktivitas sih adik-adik. kreativitas adik-adik. Boleh di ya. tag ya langsung nanti ke Instagram KKR Banpus Ya. atau di Facebook boleh atau boleh di direct message ke Haga_Manik. Nggak kamu aja. enggak. Ya, udah jelas ya Dek. Nanti ada lebih lengkapnya. Nanti boleh dilihat yang tadi Bang. Iya. Mantap. Ya, sekarang Kita akan masuk ke doa syafaat Kak. Ya, kita mau nyanyi-nyanyi lagi memuji Tuhan, menyembah Tuhan Iya. dengan lagu yang mungkin liriknya bisa kita praktekkan ya. Iya, Berikanku betul. hati untuk memberi, berikan Iya. hati untuk melayani, kasih. intinya itulah ya. Yuk kita mau berdoa melalui lagu ini supaya Tuhan bisa kasih kita hati seperti hatinya Tuhan. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah di dalam rencanamu. Berikan ku hatimu.
berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah di dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk boleh mengasihi kami, ajar kami untuk boleh mengasihi sesama kami juga seperti Engkau Tuhan Yesus. Hari ini kami mau mengasihi dengan berdoa syafaat buat sesama kami juga. Pertama kami mau berdoa buat keluarga kami Tuhan, Kau terus pelihara kesehatan, Kau terus boleh dekatkan kami juga satu sama lain Tuhan, biar kami boleh saling dekat, saling mengasihi satu sama lain. Buat sekolah kami Tuhan, walaupun mungkin kami harus PJJ, harus online Tuhan Yesus, tapi biar kami boleh tekun serius Tuhan Yesus dan boleh jadi dan memberikan yang terbaik walaupun online. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus buat gereja kami, negara kami, buat hidup kami, semuanya Tuhan kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur dan menyempurnakannya dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini Tuhan, makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Selesai. Selamat minggu adik-adik. Selamat mengasihi, ditunggu karyanya ya. Bye. Dadah.